Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din wa tamis 'ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Sunan At-Tirmidzi, dan kajian ini berlanjut dari hari Ahad di Masjid Nur Jamil Cemani, kemudian hari Selasa di masjid ini, Masjid Al-Ikhlas Ibtisam Sumber, kemudian besok hari Rabu berlanjut di Masjid Amanah Losari, dan besoknya hari Kamis berlanjut di Masjid Nur Rahmah Losari. Jadi dalam satu pekan ini 4 hari kita mengkaji kitab Sunan Tirmidzi secara berurutan. Nah, pada pertemuan kali ini kita sudah sampai membahas tentang fadilah-fadilah Al-Quran. Sekarang kita sudah masuk hadis 2916. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, Anas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, uridat, telah dihadapkan alayya kepada saya, ujuru, pahala-pahala ummati, umatku, hatta sehingga al-qadhatu, kotoran kecil, yukhrijuha, yang mengeluarkannya, ar-rajul, seseorang, minal masjid, dari masjid, itu ada pahalanya. Wa uridat, dan dihadapkan alayya kepada saya, dhunubu ummati, dosa-dosa umatku. Falam ara, maka aku tidak melihat, dzanban, satu dosa, a'zam, yang lebih besar, min suratin, dari satu surat, minal qur'ani, dari Quran, au ayatin, atau satu ayat, utiyaha rajulun, yang seseorang sudah diberi ayat tadi, maksudnya sudah hafal, thumma nasiyaha, kemudian dia meninggalkannya atau melupakannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini membahas 2 hal. Yang pertama, bahwasanya pahala-pahala umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah dihadapkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan uridat, dihadapkannya ini kapan? Dihadapkannya ini adalah pada saat Isra dan Mi'raj. Maka Allah tampilkan, ini umatmu melakukan ini, pahalanya begini, melakukan ini, pahalanya begini. Termasuk mendapatkan pahala adalah kalau kita mengeluarkan qadhat. Qadhat itu kotoran kecil, Pak. Jadi di masjid jangan buat kotoran, tapi justru sebaliknya, ada kotoran kita ambil, kita keluarkan. Adik-adik ya, kalau lihat kotoran di masjid diambil, dikeluarkan, kamu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pahalanya apa? Di sini tidak disebutkan. Mari kita lihat dalam hadis yang lain, pahalanya apa? Ini hadisnya. Al-qumamah, ikhrajul qumamah, mengeluarkan sampah, minha, dari masjid, adalah muhurul huril 'ain, merupakan mahar untuk mendapatkan bidadari surga. Hadis riwayat Tabarani, disahihkan oleh Imam Diya, meskipun didhaifkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita semangat untuk membersihkan masjid, karena ternyata fadilahnya besar, dan mudah-mudahan semua kita mendapatkan bidadari surga yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Yang laki-laki yang dapat bidadari surga. Kemudian hadis ini membahas tentang dosanya melupakan Quran, nasiyaha, melupakan Quran. Enggak boleh dilupakan. Kalau lupa enggak apa-apa.
Seperti saya ini dulu pernah hafal 30 juz Pak, tapi sekarang sudah lupa, tinggal sedikit dari 30 juz itu. Tadi saya membaca surat Luqman, ya alhamdulillah masih sedikit hafal. Tapi kalau disuruh baca dari awal Quran sampai akhir Quran sudah nggak bisa saya sekarang ya. Nah ini sudah lupa, tapi bukan melupakan. Nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau melupakan, nah itulah yang disebutkan dalam hadis ini, itu adalah termasuk dosa yang besar. Hanya saja hadis ini memang derajatnya dhaif. Dhaifnya karena ada rawi bernama Muttalib bin Abdullah bin Hantab. Ini dia tidak pernah mendengar dari Anas. Makanya kata-kata an Anas ini saya kasih garis bawah sebagai tanda bahwa ini hadisnya dhaif. Dhaif itu berarti tidak begitu kuat ya. Sehingga di sini dikatakan dosa terbesar adalah melupakan surat Al-Qur'an. Ya ini tidak benar. Yang benar adalah dosa terbesar itu adalah apa? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Urutan dosa disebutkan oleh Allah pada surat Al-Furqan. Yang hafal surat Al-Furqan silahkan nanti dilihat ayat 68. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Orang-orang yang tidak syirik. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Tidak membunuh, wala yaznun, tidak zina. Nah, ini urutan dosa besar. Syirik, membunuh, zina. Na'udzubillahi min syarri dzalika. Jangan sekali-kali kita melakukan salah satu dari dosa-dosa besar. Kemudian bab berikutnya ini tanpa judul, berarti masih nginduk bab sebelumnya. Hadis 2917 dari Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, bahwasanya dia melewati pada seorang yang membaca Al-Qur'an. Kemudian dia minta kepada manusia. Jadi setelah baca Quran kemudian ngatung-ngatung, ayo Pak yang sudah mendengarkan bacaan saya silahkan ngasih infak kepada saya. Ini seperti pengamen di bis-bis itu Pak. Setelah ngamen kemudian minta uang ya, bawa kantong plastik disuruh diisi uang. Fastarja'a, maka Imran bin Husain mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa mengucapkan innalillah? Karena ini musibah. Orang membaca Quran minta uang, ini musibah, musibah agama seperti ini. Mestinya kalau membaca Quran itu cari pahala bukan cari uang. Kemudian dia mengucapkan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man, barang siapa qara'a, membaca Al-Qur'ana, membaca Al-Quran, falyas'alillaha, lalu hendaklah dia minta kepada Allah bihi, dengan bacaan Quran tadi. Fa innahu, karena sesungguhnya sayaji'u, akan datang aqwamun, kaum-kaum, yaqra'una Al-Quran, yang mereka membaca Al-Quran, yas'aluna bihi, mereka minta dengan bacaan Quran tadi, an-nasa, kepada para manusia. Jadi Rasulullah sudah memberitahukan di masa dulu bahwa nanti akan datang suatu masa orang-orang membaca Quran lalu minta upah. Nah, dulu di masa Nabi nggak ada Pak, orang baca Quran minta upah ya. Tapi ini terjadi sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi. Maka hadis seperti ini disebut dengan istilah dalail nubuwah. Apa itu dalail nubuwah? Bukti-bukti kenabian. Nabi mengatakan sesuatu akan terjadi begini, akan terjadi begitu, ternyata betul terjadi. Nah, ini namanya dalail nubuwah. Nah, salah satu dalail nubuwah adalah sabda Nabi dalam hadis ini. Kemudian hadis ini meskipun ada catatannya ya, tetapi hadis ini disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Dan hadis ini menunjukkan bahwa kalau kita sudah membaca Quran, falyas'alillah, adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa kita terapkan dengan dua cara. Yang pertama, setiap kita membaca Al-Quran setiap hari ya, misalnya membaca 1 juz. Nah, selesai membaca 1 juz, Qurannya ditutup, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya apa? Terserah, karena Nabi mengatakan
Falyas'alillah, hendaklah dia minta kepada Allah. Jadi bebas minta apa saja, Pak. Kalau panjenengan bingung minta apa, maka yang paling gampang adalah doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini yang paling gampang. Atau kita membaca doa yang paling populer setelah membaca Quran, Allahumma irhamna bil Quran waj'alhu lana imama, dan seterusnya itu. Nah, maka silahkan doanya terserah. Kalau saya biasanya ya ini, Pak, Allahumma arhamna bil Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus ada satu doa juga yang saya sukai di dalam Al-Quran, dan ini saya kira semua kita penting untuk membacanya, Pak, yaitu Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai pemelihara kami, berikan kepada kami istri-istri dan keturunan yang menyejukkan mata, yaitu yang taat kepada Allah, dan jadikanlah kami ini sebagai panutan bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang baik. Nah, ini doa sangat penting menurut saya, supaya kita itu baik semuanya. Kita baik, istri kita baik, suami kita baik, anak kita baik, cucu kita baik, baik semua sekeluarga. Ini sempurna kalau semuanya baik ya. Kalau yang baik cuma bapaknya tok, istrinya malah ngidul, ramelu ngalor, nah, kurang nyaman. Dan ini doa menurut saya juga cocok dibaca oleh yang belum menikah. Mas-mas belum menikah, mbak-mbak belum menikah, silahkan baca ini. Karena sama dengan panjenengan minta pasangan yang baik nih. Kalau mbak-mbak ya nanti akan dapat suami yang soleh. Kalau mas-mas ya akan mendapat istri yang solehah nih. Kalau saya ya berarti akan mendapatkan yang kedua yang solehah. Nah, begitu ya. Amin kok kenceng banget Pak. Oke, ini penting sekali untuk kita baca doanya, karena doanya berlaku untuk sekeluarga, penting sekali. Ini yang pertama, setelah selesai baca Quran, doa. Yang kedua, setelah selesai panjenengan katamkan Al-Quran, doa juga Pak. Jadi doa membaca Quran itu ada dua kali. Ada doa setiap selesai membaca, ada doa setelah selesai katam. Misalnya setiap hari membaca 1 juz, berarti kan katam dalam 1 bulan. Nah, pas kataman itu silahkan baca doa lagi. Karena para ulama mengatakan doa ketika khataman Quran mustajab. Sampai-sampai Anas bin Malik kalau sedang menghatamkan Quran dikumpulkan seluruh keluarganya. Ayo semuanya kumpul, saya bacakan doa, doanya mustajab insyaallah ta'ala. Nah, doanya nggak panjang kalau pas khataman gitu. Berikutnya 2918 dari Suhaib radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma'amana, tidaklah beriman bil Quran dengan Al-Quran, man istahalla, orang yang menghalalkan maharimahu, keharaman Al-Quran. Jadi baca Quran saja tidak cukup Pak, tapi wajib kita mengikuti isinya. Nah, supaya kita bisa mengikuti isinya bagaimana? Kita harus paham isinya. Karena itu Quran tidak cukup untuk dibaca, harus juga dipelajari maknanya. Supaya apa? Supaya bisa mengamalkan isinya. Sama dengan resep dari dokter, tidak cukup dibaca Pak, harus diamalkan. Diamalkannya gimana? Beli obatnya di apotek. Habis itu kalau ada salep ya dioleskan. Kalau cuma dibaca tok nama salepnya ya nggak sembuh juga. Harus diterapkan sebagaimana isinya. Quran juga demikian, harus diterapkan isinya. Maka harus kita menghalalkan apa yang halal, mengharamkan apa yang haram di dalam Al-Quran. Nah, sekarang ini mumpung bulan Desember, pas toh nah, bulan Desember, saudara-saudara kita orang-orang Nasrani, loh kok saudara sesama manusia maksudnya ya. Bukan saudara sesama muslim, tapi saudara sesama orang Indonesia. Mereka mengadakan Natal. Nah, kita tidak usah ikut-ikutan Pak.
Kenapa? Karena kalau kita ikut-ikutan selamat Natal, itu berarti kita tidak mengucapkan yang disebutkan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran sudah jelas, lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Sementara arti dari selamat Natal itu kalau panjenengan pelajari dari bahasa asalnya, itu adalah mengakui adanya Tuhan melahirkan atau dilahirkan. Nah, berarti ucapan selamat Natal bagi umat Islam itu bertentangan dengan surat Al-Ikhlas ayat 3, lam yalid wa lam yulad. Nah, maka jangan ikut-ikutan. Nah, itu supaya kita termasuk orang yang iman terhadap Quran, yaitu jangan menghalalkan apa yang diharamkan Quran, jangan membolehkan apa yang tidak dibolehkan oleh Quran. Kalau kita membolehkan apa yang tidak dibolehkan oleh Quran, berarti kita belum beriman sama Quran. Meskipun setiap hari baca terus, tapi enggak disebut beriman, karena isinya harus kita ikuti. Dan hadis ini isinya sahih, tetapi sanadnya dhaif karena ada rawi bernama Abul Mubarak. Ini sudah saya kasih garis bawah tanda bahwa perawinya ini bermasalah alias dhaif. Berikutnya 919 dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jahir, orang yang mengeraskan bil Quran, bacaan Quran, kal jahir, seperti orang yang menampak-nampakkan bis sadaqah, sedekah, wal musirru, dan orang yang mensirkan bil Quran, bacaan Quran, bacaannya lirih, kal musirri, seperti orang yang mensirkan atau menyembunyikan, melakukan secara sembunyi-sembunyi bis sadaqah, dengan sedekahnya. Hadis ini kata Imam Tirmidzi maksudnya adalah bahwa orang yang membaca Quran dengan sir itu lebih utama daripada orang yang menjaharkan, mengeraskan bacaan Quran, karena sedekah secara sir, secara rahasia lebih utama di hadapan menurut para ulama daripada sedekah yang terang-terangan. Dan sesungguhnya tiada lain maksud hadis ini menurut para ulama adalah supaya orang itu aman dari ujub, merasa bangga dengan amalnya. Karena seseorang yang membaca Al-Quran dengan sir atau melakukan amalan secara sir itu tidak dikhawatirkan akan ujub terhadap amalnya seperti orang yang melakukannya secara terang-terangan. Jadi ini sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran tentang sedekah secara sir lebih utama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara. Apabila kalian tukhfuha, menyembunyikan sedekah, maksudnya sedekah secara sembunyi-sembunyi, wa tu'tuhal fuqara, dan kalian berikan sedekah kepada orang-orang fakir, fahuwa khairul lakum, maka itu lebih baik bagi kalian daripada sedekahnya terang-terangan. Nah, itulah yang dimaksudkan oleh Imam Tirmidzi tadi, bahwa sedekah yang sir itu lebih utama daripada sedekah yang terang-terangan. Nah, sementara di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya orang yang mensirkan bacaan Quran seperti orang yang melakukan sedekah secara sir, berarti lebih utama. Tapi ringkasnya begini, Pak. Bagi orang-orang yang tidak khawatir dia akan riya, tidak khawatir dia akan ujub atau sombong dengan amalnya, maka dia membaca Quran secara jahir, secara terang-terangan, ini bisa lebih afdal. Kenapa? Karena orang yang membaca Quran dengan keras suaranya itu manfaatnya menyebar lebih banyak daripada yang membaca dengan sir. Misalnya, saya membaca Quran dengan keras, akhirnya tetangga saya yang lewat di depan rumah saya mendengar, akhirnya dia juga semangat baca Quran. Wah, tonggoku maca Quran, aku ya ora oleh kalah. Akhirnya dia pulang ke rumah ngambil Quran, baca Quran. Nah, manfaatnya jadi banyak. Kemudian kalau saya baca Quran dengan keras, apalagi saya niatkan untuk meruqyah orang yang sedang sakit di dalam rumah saya, ya, ini anak-anak saya lagi batuk ini. Nah, maka saya membaca Quran dengan niatan meruqyah mereka, nah, pahalanya juga tambah lagi.
Jadi pahalanya berapa? Pahala 1 baca Quran, pahala 2 meruqyah orang sakit, pahala 3 membikin tetangga jadi semangat baca Quran juga. Nah, banyak kan pahalanya. Tapi kalau cuma membaca sir, ya sudah, manfaatnya untuk diri sendiri, yaitu hanya untuk yang baca saja, tidak ada tidak ada sisi menyemangati tetangga, dan tidak ada sisi meruqyah orang dan sebagainya. Ringkasnya begitu, yaitu kalau karena ada 2 hadis. Ada hadis yang menghasung kita membaca Quran dengan keras, ada hadis yang menghasung kita membaca Quran dengan lirih, padahal dua-duanya sama-sama sahih. Nah, maka ringkasnya tadi, orang yang khawatir riya atau ujub, silahkan dia mengamalkan hadis ini, bacaannya dengan sir. Tapi orang yang tidak khawatir riya, tidak khawatir ujub, silahkan dia membaca dengan keras. Saya tampilkan dalilnya membaca Quran dengan keras, disukai oleh Allah. Ma adzinallahu li syai'in, tidaklah Allah itu mendengarkan terhadap sesuatu sebagaimana Allah mendengarkan terhadap seorang nabi yang bagus suaranya. Dia melakukan Al-Quran, mengeraskan Al-Quran. Hadis muttafaqun alaih. Nah, jadi ada seorang nabi mengeraskan Quran. Ini Allah sangat senang sekali, sehingga Allah pun mendengarkan, maksudnya menerima amalannya tersebut, sehingga diperhatikan betul-betul amalannya itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ya silahkan, kadang-kadang keras, kadang-kadang sir, ya membaca Quran itu sesuai dengan kondisi dan kemampuan kita. Bab berikutnya 29-20. Aisyah berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam la yanamu, tidak tidur malam, hatta yaqra, sampai membaca 2 surat. Yang pertama surat Bani Israil atau surat Al-Isra sebelum Al-Kahfi, waz-Zumar, dan surat Az-Zumar, surat yang ke-39. Surat 17 sama surat 39. Ini dibaca oleh Nabi setiap malam sebelum tidur. Berat ini Pak. Kalau berat dan kita tidak mampu melakukan, bagaimana? Nah, saya kasih kaidah Pak. Kaidahnya penting untuk kita ketahui nih, kaidah. Kaidahnya mengatakan ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Apa yang tidak bisa dicapai semuanya, maka jangan ditinggalkan semuanya. Kita tidak bisa setiap malam membaca Bani Israil dan Az-Zumar. Nah, terus yang kita bisa apa? Udah, yang kita bisa aja. Saya bisanya Al-Isra toh. Nah, sudah, nggak apa-apa, Al-Isra saja. Atau Az-Zumar saja, nggak apa-apa. Wah, tapi ini semuanya masih berat bagi saya karena Al-Isra ini adalah panjang, Az-Zumar juga panjang. Oke, kita ambil bagian terakhirnya saja, nggak apa-apa Pak. Di dalam surat Az-Zumar bagian terakhir itu ada kisah tentang penghuni neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, dibaca sampai akhir. Kemudian ada kisahnya orang-orang yang masuk jannah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ini cuma 1 ruku, isinya 2 cerita. Cerita tentang ahli neraka dan cerita tentang ahli surga. Nah, kita baca ini saja, enggak apa-apa. Jadi kalau tidak bisa semuanya, maka kita baca apa yang kita bisa baca. Dan ini rukuk terakhir dari surat Az-Zumar, ini saya hafal gara-gara imam saya waktu masih kecil, Mbah Amir namanya, di Ngruki, itu kalau ngimami sering kali baca rukuk ini. Akhirnya tanpa disadari hafal sendiri. Coba nanti kita baca pada salat Isya ya, rukuk yang terakhir dari surat Az-Zumar ini. Kalau tidak bisa juga membaca surat Isra dan Zumar, masih ada solusi. Hadis berikutnya 2921 dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana adalah biasanya yaqra'u, membaca al-musabbihat, surat-surat musabbihat, qabla ayyarquda, sebelum beliau tidur,
Wa yaqulu, dan beliau mengucapkan, inna fihinna, sesungguhnya di dalam surat-surat musabbihat ayatan, ada satu ayat yang agung, khairun, yang lebih baik, min alfi ayatin, daripada 1000 ayat. Nah, hadis ini derajatnya hasan, maka bisa kita amalkan. Silahkan membaca surat-surat musabbihat setiap sebelum tidur. Waktunya pokoknya malam hari, tidak harus pas di atas tempat tidur ya. Dari maghrib sampai tidur sudah kita baca. Nah, surat musabbihat ini surat yang bagaimana? Surat yang dimulai dengan sabbaha dan yusabbihu. Berarti ada 5 surat, Pak. Yang pertama adalah surat Al-Hadid, lalu surat As-Saff, lalu surat Al-Jum'ah, lalu surat At-Taghabun. Baru 4, kurang satu lagi, Al-Hasyr. Al-Hadid, Al-Hasyr, Shaff, Jum'ah, Taghabun. 5 surat. Ada juga yang mengatakan bukan 5 tapi 6, ditambah surat yang dimulai dengan Sabbihi, berarti surat Al-A'la. Ada juga yang mengatakan 7 surat, yaitu ditambah dengan surat yang dimulai dengan Subhana, berarti apa? Al-Isra. Tapi pendapat yang populer 5 ini, Pak. Hadid, Hasyr, Shaff, Jum'ah, Taghabun. Ini kalau berat untuk kita, maka juga kaidahnya tadi, lakukan apa yang tidak memberatkan. Ini memberatkan untuk kita, baik kita baca yang 1 ayat ini saja. 1 ayat yang lebih baik daripada 1000 ayat. Jadi pahalanya lebih utama daripada membaca 1000 ayat. Sayangnya ayat ini apa tidak dijelaskan oleh Nabi SAW. Ini sama dengan Lailatul Qadar, tidak dijelaskan kapan itu. Nah, para ulama kemudian menerka-nerka. Ada 2 jawaban, Pak. Jawaban yang pertama, bahwasanya ayat itu adalah ayat yang ketiga dari surat Al-Hadid. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Nah, berarti silahkan baca 1 ayat ini setiap malam. Kalau tidak bisa membaca surat musabbihat yang 5 tadi. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya 1 ayat yang lebih utama itu adalah yang disebutkan pada surat Al-Hasyr. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Surat Al-Hasyr ayat 21 ya. Sebelum ayat-ayat yang bicara tentang nama-nama Allah, karena berikutnya itu ada 3 ayat yang bicara tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, mari kita baca ya surat Al-Hadid ayat 3. Saya baca dulu, nanti panjenengan tirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Monggo bersama-sama. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Lagi. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Nah, ini sudah mendapatkan pahala lebih banyak daripada membaca 1000 ayat yang tidak ada ayat ini padanya. Nah, ini setiap malam, Pak, dibaca, Pak. Kapan bacanya terserah. Kalau saya biasanya sholat sunnah sebelum maghrib misalnya, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Allahu akbar. Nah, nanti rakaat kedua juga begitu, diulang lagi. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Pokok cuma seayat loh, enggak apa-apa. Salat sunnah baca 1 ayat saja tidak apa-apa.
Tapi kalau salat wajib, mbok ya jangan pelit-pelit nih. Kalau membaca satu ayat dalam salat wajib, ya yang agak panjang ya, misalnya ayat tentang utang piutang di dalam surat Al-Baqarah, itu ayat terpanjang dalam Al-Quran. Karena Nabi itu jarang atau mungkin tidak pernah ketika salat wajib membacanya ayat satu pendek, kayaknya belum pernah. Tapi kalau salat sunnah beliau pernah. Berikutnya bab baru tanpa judul lagi, nomor 22 dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala barang siapa yang mengucapkan hina yusbih ketika masuk waktu pagi, thalatha marratin diulang 3 kali. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui dari setan yang terkutuk. Wa qara'a, lalu dia membaca thalatha ayatin 3 ayat min akhiri, di akhir suratil hasyri, surat Al-Hasyr. Fadilahnya apa? Fadilahnya wakkalallahu, Allah pasrahkan, Allah uruskan bihi terhadap orang tadi sab'ina alfa malakin, 70.000 malaikat yusalluna alaihi, yang mendoakan kepada orang tadi hatta yumsiya, sampai masuk waktu sore. Wa in mata, dan jika dia mati fi dzalikal yaumi, pada hari tersebut, maka mata syahidan, matinya mati syahid. Wa man qalaha, dan barang siapa yang mengucapkannya hina yumsi, ketika masuk waktu sore, sekarang ini waktu sore, kana bitilkal manzilah, adalah dia pada derajat tersebut juga. Jadi ringkasnya, pagi sore kita baca wirid ini. Tapi saya jujur ini hadisnya dhaif, maka saya kasih tanda garis bawah di sini ya. Dhaifnya kenapa? Nah ini yang saya belum sempat mengeceknya kenapa dhaif. Tapi saya sudah sering ulang-ulang ya, hadis dhaif di dalam fadilah amal boleh dilakukan. Saya tulis di sini qaidah al haditsu dhaif, hadis dhaif fi fadailil a'mal, tentang fadilah-fadilah amal, yajuzul amalu bihi, boleh diamalkan, indal jumhur, menurut mayoritas ulama, bisyurutihi, apabila memenuhi syarat-syaratnya. Nah syaratnya apa saja mengamalkan hadis yang dhaif fadilah amal? Syaratnya ada 3 Pak. Syarat yang pertama, bahwasanya ketika kita mengamalkan tidak meniatkan sebagai sunnah Nabi secara pasti, tetapi kita hanya ihtiyat, hati-hati saja, barangkali ini sunnah Nabi. Maka kalau ini sunnah Nabi ya alhamdulillah sudah mengamalkan. Jadi tidak bisa meyakini 100% ini sebagai sunnah Nabi. Kemudian syarat yang kedua adalah dhaifnya tidak terlalu dahsyat. Seperti yang di sini ini dhaifnya biasa, tidak sampai hadis palsu misalnya. Hadis palsu udah dibuang aja. Syarat yang ketiga, bahwasanya ketika kita mengamalkan tersebut, amalannya ini sudah terpayungi oleh dalil umum yang sahih. Nah sekarang kita kalau pagi sore membaca ini, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim, kemudian membaca surat Al-Hasyr ayat terakhir, boleh enggak? Boleh. Karena setiap hari memang kita disuruh baca Quran, ya kan? Dan surat Al-Hasyr itu termasuk ayat Quran. Nah, jadi kita membacanya sudah boleh, sudah ada dalil umum yang menyuruh kita, yaitu kita disuruh untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Karena itu, mari langsung kita praktekkan sore ini, ya. Kita baca ta'awudnya ini 3 kali, baru kita buka ayat terakhir dari surat Al-Hasyr, kemudian nanti kita baca ayat Al-Hasyr-nya ini Pak, huwallahu alladzi. Langsung aja bersama-sama monggo. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim 3 kali. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Sekarang Al-Hasyr bagian terakhir. Huwallahu alladzi la ilaha illahu
alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim huwallahul ladzi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Ringkas Pak, pendek. Dan nanti langsung insya Allah saya praktekkan pada salat isya, yaitu rakaat pertama kita membaca surat Az-Zumar tadi, bagian rukuk terakhir. Kemudian rakaat yang kedua insya Allah membaca Lau anzalna. Lau anzalna ini adalah ayat yang lebih utama daripada 1000 ayat. Kemudian dilanjutkan dengan 3 ayat terakhir Al-Hasyr yang bicara tentang Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau enggak lupa. Berikutnya, Babu majaa, bab tentang kaifa, bagaimana kanat adalah qiraatun nabi, bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita ini termasuk umat akhir zaman, tidak pernah ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita berdoa mudah-mudahan semua kita nanti ketemu dengan beliau di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Dan saya berpesan kepada panjenengan, kalau panjenengan ada yang suatu saat ketika tidur bermimpi ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya pesan kepada panjenengan, tolong minta kepada Nabi supaya beliau bacakan ayat Quran, sehingga panjenengan mendengar bagaimana bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini babnya tentang bagaimana bacaan Nabi. Saya niat Pak, seandainya saya mimpi ketemu Nabi dalam mimpi, maka saya ingin bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, tolong bacakan kepada saya satu surat Quran, terserah panjenengan. Kalau bisa pas mimpi tadi saya rekam Pak. Tapi kok ya iso ngimpi ngerekam. Nah, karena bacaan Nabi itu penting sekali untuk kita ketahui bagaimana bacaan beliau. Hadis 2923 dari Ya'la bin Mamlak, bahwasanya dia tanya kepada Ummi Salamah. Ummi Salamah ini perempuan, Ya'la ini laki-laki. Ini berarti menunjukkan laki-laki boleh bertanya kepada perempuan, laki-laki boleh belajar agama kepada perempuan. Yang penting aman dari fitnah. Sehingga jangan sampai laki-laki satu perempuan satu berduaan di satu tempat privat, katanya haram, nggak boleh ya. Belajar boleh tetapi jangan khalwat atau berduaan, nggak boleh. Ummu Salamah adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya tentang bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan salat beliau. Maka Ummu Salamah mengatakan, malakum, apa urusan kalian wa salatahu, dengan salat beliau? Artinya nggak usah ditiru salat beliau, susah, nggak bisa. Maksudnya salat sunnah gitu. Jadi salat malam beliau gimana? Nggak usah ditiru, nggak bisa gitu. Kalau bisanya paling mendekati saja, tapi kalau persis nggak bisa. Karena yusolli, beliau itu biasanya salat malam, kemudian tidur sekedar atau selama beliau sholat tadi. Jadi misalnya sholatnya tadi 1 jam, maka tidurnya 1 jam. Kemudian sholat lagi selama tidurnya tadi. Kemudian tidur lagi selama sholatnya tadi. Terus begitu sampai masuk waktu subuh. Nah, maka ini berat sekali Pak. Sholat 1 jam, tidur 1 jam. Sholat lagi 1 jam, tidur lagi 1 jam. Terus sampai subuh. Nah, jadi udah berapa jam kita sholat itu? Sholatnya lama dan tidurnya sedikit jadinya. Summa, kemudian na'atat, dia menyebutkan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata bacaan beliau itu adalah qiraatan, satu bacaan mufassaratan yang sangat jelas, dibuat jelas, yaitu harfan-harfan, satu kata satu kata.
Nah, jadi satu kata dibaca, satu kata lagi, satu kata. Jadi bacaannya tidak terlalu cepat. Bacaannya istilahnya itu adalah tartil. Tartil itu bagaimana? Nah, tartil itu definisinya adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tartil definisinya adalah tajwidul huruf. Hurufnya dibaca dengan sangat baik. Jadi sangat jelas. A jelas, ba jelas, ab, ba-nya itu jelas. Jimnya jelas. Wa ma'rifatul wukuf, dan wukufnya atau berhentinya juga pas. Kadang-kadang ada orang tuh membaca berhentinya sak karepe, Pak. Karena memang dia nggak tahu maknanya. Sehingga dalam Quran kan biasanya sudah ada dikasih tanda-tanda berhenti kan, itu supaya orang berhentinya pas. Nah, maka definisi tartil adalah tajwidul huruf, hurufnya bagus, wa ma'rifatul wukuf, dan wakafnya berhentinya juga apa? Pas. Nah, bacaan Nabi seperti itu, jelas, perlahan-lahan. Makanya dalam hadis yang lain disebutkan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau itu kana adalah yuqatti, memotong-motong qiraatahu, bacaan beliau. Memotong-motong maksudnya gimana? Ayatan-ayatan, satu ayat demi satu ayat. Mari kita lihat bagaimana yang dimaksud memotong-motong itu. Nih kita tampilkan hadisnya. Karena adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqatti, memotong-motong qiraatahu, bacaannya ayatan-ayatan, seayat-seayat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma yaqif, kemudian berhenti karena sudah selesai satu ayat. Ar-Rahmanir Rahim. Thumma yaqif, kemudian berhenti. Nah, seayat-seayat begitu. Jadi jangan satu nafas membaca surat Al-Fatihah seperti sebagian orang pada saat apa? Tarwih. Mereka tarwihnya 7 menit 23 rakaat, akhirnya Fatihahnya dia dibaca langsung satu nafas. Nah, itu tidak sesuai sunnah. Yang sesuai sunnah itu dipotong-potong, seayat-seayat, berhenti-berhenti. Kenapa beliau itu kalau membaca seayat-seayat? Karena beliau tadabbur, dan tujuan Al-Quran diturunkan itu supaya kita tadabbur, sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan surat Shad ayat 29, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatih, satu kitab yang agung kami turunkan kepada engkau, diberkahi supaya mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Nah, ini tujuannya Quran diturunkan, surat Shad ayat 29. Nah, maka Rasul membacanya dengan perlahan-lahan itu karena tadabbur. Tapi boleh kita membaca dengan cepat, yang penting cepatnya tidak sampai melenyapkan tajwid yang semestinya dibaca. Jadi yang idhar ya idhar, yang idgham ya idgham, tetap diperjelas bacaannya. Adapun hadis ini memang derajatnya dari sisi sanad diperselisihkan ya. Kalau kata Imam Tirmidzi derajatnya sahih, tapi kata Syekh Albani hadis yang ini derajatnya adalah dhaif. Nah, saya belum mencari lagi kenapa didhaifkan tuh, dari sisi mananya saya belum mencari lagi. Ini yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini, betulnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Apa yang kita baca kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mengamalkannya sehingga mendapatkan keberkahan di dalam kita hidup di atas muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam bisawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Monggo silakan, kalau ada yang mau tanya silakan. Ya, kenapa? Hukum mengucapkan selamat Natal bagi seorang muslim adalah haram. Kenapa haram? Karena kata-kata selamat Natal itu mengandung makna keyakinan adanya Tuhan melahirkan atau dilahirkan. Sementara Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad. Karena itu Buya Hamka ketika menjadi kepala MUI,
pemimpin MUI waktu itu. Beliau disuruh berfatwa membolehkan selamat Natal. Beliau tidak mau karena beliau orang yang paham Quran. Beliau kan punya tafsir ya, tafsir Al-Azhar. Tafsir 30 juz ditulis dalam penjara. Nah akhirnya karena beliau tidak mau memfatwakan selamat Natal boleh, dan beliau waktu itu dipaksa atau disuruh oleh penguasa waktu itu, tapi karena beliau tidak mau ya akhirnya beliau melengsarkan diri. Sebelum beliau dilengserkan, dia malah melengsarkan diri dari jabatannya tersebut demi untuk menjaga keyakinan dan keilmuan yang sudah beliau kuasai. Rahimahullah Syekh siapa tadi? Buya Hamka, orang yang sangat alim terhadap tafsir Quran dan masalah ini dia sangat paham. Demikian ya. Bukan berarti apa kita garis keras, bukan. Ya ini garis yang lurusnya Al-Quran kayak begini. Adapun kepada tetangga-tetangga kita yang mereka beda agama, kita masih tetap berbuat baik. Jangan kemudian kita mengganggu acara mereka ya. Mereka buat acara Natal, jangan kita kemudian lemparkan bom misalnya, nggak boleh. Mereka kasih hadiah kita roti, boleh nggak kita terima? Boleh, rotinya halal. Yang penting nggak ada salibnya aja. Kalau rotinya ada salibnya, nah, mohon maaf Pak, kita ini Muslim, nggak boleh salib Pak. Nih, roti yang tanpa salib saja, roti seperti yang dibagikan di majelis ini biasanya, nah, nggak ada salibnya itu. Nah itu dibagikan pas hari Natal oleh tetangga panjenengan yang kafir, yang apa Nasrani, halal Mas ya. Yang penting rotinya halal loh, yang penting apa rotinya halal dan tidak ada apa salibnya, masih halal. Jadi rotinya tidak menjadi haram gara-gara acaranya syirik, enggak. Acaranya haram, tapi rotinya tetap halal. Mereka misalnya beli nasi goreng, yang goreng panjenengan Pak, dan panjenengan nggak tahu ini nasi goreng gopo, nah jenengan nasi goreng mesti dipangan. Ternyata dimakan pas acara mereka Natal, panjenengan nggak bertanggung jawab terhadap Natal mereka karena panjenengan hanya goreng nasi tok dan ra ngerti ini tinggal apa. Dan tidak usah tanya Pak, ini gue Natalan pora, nggak usah tanya begitu. Bukan urusan saya untuk apa, yang penting nasi goreng ini penggarapanku garap nasi goreng. Panjenengan buat kopi begini, nah, kemudian dipeseni kopi, ternyata untuk Natalan, nah, panjenengan nggak urusan. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Monggo Bu. Oh iya, memang ada satu lagi hadis Nabi tidak tidur sebelum membaca surat Al-Mulk dan As-Sajdah. Itu juga sahih dan itu diriwayatkan oleh Jabir. Kalau yang tadi diriwayatkan oleh Aisyah. Ini Jabir ya periwayatnya. Adalah Nabi tidak tidur sampai membaca surat Alif Lam Mim Tanzil, itu As-Sajdah surat 32 dan surat Tabarok. Nah ini lebih ringan daripada yang tadi. Sehingga kalau kita kuat ya berarti baca 4, As-Sajdah, Tabarok, Al-Isra, Az-Zumar. Tapi kalau tidak bisa 4 ya sudah 2 ini, As-Sajdah, Tabarok. 2 ini masih berat, Tabarok saja, karena Tabarok itu fadilahnya sangat besar. Al-Mani'ah, surat Tabarok itu mani'ah, mencegah dari siksa kubur. Nah, maka panjenengan kalau biasa membaca surat Tabarok kemudian nanti wafat, maka dalam kuburnya aman. Padahal kalau di dalam kuburnya aman, setelahnya lebih aman. Ini dalilnya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya kuburan itu awal fase akhirat. Kalau selamat darinya, dari kubur, maka setelahnya lebih mudah. Tetapi kalau tidak selamat dari kubur, maka setelahnya lebih susah. Riwayat Tirmidzi. Nah, maka tolong surat Al-Mulk ini sebisa mungkin setiap malam dibaca. Kalau bisa dibagikan kepada jamaah. Fotokopian surat Al-Mulk di fotokopi yang gede, sehingga semuanya bisa membacanya dengan mudah.
Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiron.